Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulwibowo di channel kita yang tercinta dan pemirsa di channel Teknisi Digital. Nama channel ini udah berganti sejak beberapa bulan yang lalu ya pemirsa. Kalau dulu nama channelnya adalah Andi Sulwibowo, tapi biar lebih spesifik untuk membahas hal elektronik akhirnya channelnya saya ganti dengan nama Teknisi Digital. Tapi kalau misal pemirsa masih ketik Andi Sulwibowo juga masih muncul kok channel saya di atas. Pemirsa, kali ini saya mau ngebacain sebuah pertanyaan dari Dipta Yosi yang nanya, "Bang, punya saya displaynya nyala, saya ukur tegangan baterai terukur 1 volt, tapi otomatisnya nggak bekerja, coba manual juga nggak mau kerja. Di video cara memperbaiki timer Kitani SP EDI mati total part 2. SP strip EDI mati total part 2. Jadi timer Kitani itu pemirsa itu lazim dipakai sama kita. Pokoknya banyak banget kok yang pakai timer ini. Jadi timer ini berfungsi untuk mematikan arus listrik, mematikan kontak saat udah sesuai dengan waktu yang udah kita setting. Misalnya kayak gini. Misalnya pemirsa itu pengen ngisi gentong atau bak penampungan air yang di atas rumah tuh yang warnanya oranye. Tapi waktu itu pemirsa udah buru-buru banget pengen pergi. Jadi nggak bisa handle. Akhirnya mau nggak mau itu harus ditinggal. Nah kalau ditinggal kan repot nanti. Bisa luber airnya. Sedangkan waktu itu memang mendesak banget. Pokoknya harus cepat-cepat pergi untuk ke pertemuan atau kegiatan-kegiatan yang penting banget. Yang krusial. Jadi solusinya gimana? Solusinya yang pertama pesen sama tetangga untuk matikan saklarnya. Yang kedua titip sama orang rumah untuk matikan saklarnya. Kalau misalnya sistemnya nggak otomatis ya. Yang ketiga pasang otomatis di mesinnya supaya kalau dia penuh dia otomatis mati sendiri mesinnya. Nah, kalau misalnya ketiga hal itu memang nggak memungkinkan, ada alternatif yang lain. Jadi pemirsa harus beli timer, timer yang bakal dicolokin ke steker. Kemudian kita setting timernya itu. Gini, timernya itu timer timer ini namanya. Timer Kitani SP EDI. Timer itu kita colokin ke steker dulu. Eh, Timer itu kita colokin ke stop kontak, habis itu steker dari mesin air itu kita colokin ke timer tadi. Jadi timer itu kita setting misalnya penuhnya bak air itu selama 30 menit misalnya. Kalau misalnya keadaannya kosong blong. Nyalakan aja 30 menit. Nah, nanti arus listrik itu bakal mengalir melewati melewati timer dulu sebelum ke steker, sebelum ke mesin air. Gitu. Jadi nanti kalau pas udah 30 menit timernya otomatis akan memutuskan arus ke steker, jadi kan mesin airnya mati. Gitu prinsip kerjanya pemirsa. Tapi ada persoalan. Persoalannya adalah sering banget yang namanya timer kita ini rusak. Jadi menurut komentar-komentar yang pernah masuk di video saya, baik itu di part 1 atau part 2 yang membahas soal timer Kitani atau video-video Kitani saya yang lain di playlist, pemirsa bisa cek. Itu banyak banget komentar yang memang timernya rusak dan ada banyak banget timer yang rusak. Bahkan ada salah satu yang komentar di kolom komentar video saya itu dia punya beberapa unit dan itu rusak semua gitu. Setelah dibongkar-bongkar, waktu saya cek komponennya, seluruh komponen itu saya cek ternyata komponennya itu nggak ada yang rusak kecuali satu, baterai. Nah, baterai yang saya pegang di tangan kanan di video cara memperbaiki timer kita nih SPE di mati total part 2 ini, itu adalah baterai cas. Nah, baterai itu kalau misalnya kita beli di luaran sana nggak ada.
Berapa voltase dari baterai itu, pemirsa bisa tonton aja videonya ya. Videonya judulnya cara memperbaiki timer Kitani SPED mati total part 2. Atau bisa di searching aja di dalam channel saya. Ada sekitar 500 video lebih itu. Udah hampir 600 video. Itu cek aja. Di situ saya udah jelasin tegangannya berapa, cara ngecasnya gimana. Untuk ngetes baterai itu masih bagus apa enggak gitu. Gini, baterai itu kalau misalnya kita ganti dengan yang baru nggak ada. Tapi harus kita bisa akalin. Kita akalinnya menggunakan baterai CMOS misalnya. Baterai CMOS itu kan baterainya bisa dicas ya. Baterai CMOS laptop atau PC. Memang sih agak gede, cuman cari yang voltasenya agak kecil aja. Biasanya berapa? 1,2 atau 1,5 volt. Pakai aja yang itu, yang kecil. Tapi kalau baterai CMOS biasanya 3 volt sih. Coba cari aja yang 1,5 volt. Nah, terus jangan lupa beli housing ya, atau rumah dari baterai CMOS tadi, baterai gepeng tuh. Terus kabel dari housingnya itu kita solder di kaki ya, di lubang PCB yang udah dikasih sama pabriknya untuk nancepin baterai. Nah, gitu kita solder, kutub positif dan negatifnya jangan sampai terbalik. Itu bisa jadi salah satu alternatif untuk memperbaiki timer Kitani SPED mati total part 2. Kalau misalnya dilihat dari komponen-komponen timer ini, di situ kan ada transistor, ada resistor, ada dioda, ada elko kecil, ada zener. Itu komponennya kecil-kecil banget pemirsa. Dan bukan komponen SMD. Artinya komponennya gampang banget buat dicek pakai alat-alat ukur kita, misalnya avometer atau komponen tester. Terus juga ada kapasitor. Kapasitor itu bisa kita cek menggunakan kapasitor tester atau ESR meter. Dan itu pun jarang rusak. Kapasitor yang model gepeng warna kuning itu pemirsa. Dan setelah saya melakukan pengecekan pada timer itu, komponen-komponennya memang nggak ada yang rusak. Cuma satu aja baterai yang rusak karena baterainya udah soak. Oh, mungkin kalau misalnya diganti dengan baterai yang baru, timernya bakal sembuh gitu ternyata analisanya. Tapi begitu saya belikan baterai, saya kondisikan supaya ada pengganti baterai ini, ternyata juga nggak mau hidup pemirsa. Timernya bisa disetting, displaynya nyala, bisa kita setting timernya. Tapi begitu udah sampai pada waktunya, timer itu habis waktunya, ternyata nggak ada perbedaan gitu, alias relaynya nggak bekerja. Yang warna biru ini adalah relay berukuran 48 volt DC dengan tegangan saklar, dengan tegangan yang bisa dialirkan adalah sebesar 250 volt AC, 25 ampere. Jadi tegangan spool pada relay itu adalah 48 volt DC. Kemudian arus yang bisa dialirkan melalui relay itu adalah 25 ampere, 250 volt AC. Relay itu adalah satu komponen atau sebuah komponen yang berfungsi untuk menyaklarkan arus listrik tegangan tinggi dengan arus yang besar menggunakan saklar elektromagnetik. Kenapa disebut saklar elektromagnetik? Itu saya aja yang nyebut ya, karena saya nggak pernah jumpain deskripsi itu di elektronik atau mungkin karena saya kurang mendalami ya. Cuman sepenalaran saya aja, relay itu memang saklar elektromagnetis. Kenapa elektromagnetis? Karena saklar relay itu prinsip kerjanya seperti bel listrik. Mungkin pemirsa pernah waktu sekolah SD dulu pernah disuruh praktek untuk bikin bel listrik supaya kita bisa tahu ternyata di dalam lilitan itu ada medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik itu seperti magnet nanti jadinya. Kalau misalnya kita dekatkan logam di sekitarnya, di bagian ujungnya, nanti dia bakal tertarik.
Dan dengan itulah akhirnya bel listrik yang model-model lama itu laku dijual, karena waktu itu adalah produk yang paling mutakhir di zaman-zaman tahun-tahun dulu ya. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi untuk mensaklarkan arus listrik yang besar dan tegangan yang lebih tinggi, itu juga bisa menggunakan elektromagnetis. Rangkaian itu dinamakan relay. Jadi relay itu ada 2 buah kaki untuk saklarnya. Relay itu ada 5 buah kaki pemirsa. Yang 2 kaki adalah kaki spool, kaki lilitan. Nah, kaki lilitan itu waktu dialiri arus listrik, dia bakal mengeluarkan medan elektromagnetik. Nah, di dalam relay itu ada 3 kaki lagi. Itu adalah kaki plat logam ya, yang bisa ditarik oleh magnet gitu. Jadi begitu spoolnya dimasukin arus listrik 48 volt, dia bakal muncul medan elektromagnetik yang kemudian menarik logam saklar tadi. Akhirnya 2 kaki yang lain itu bisa mengalirkan arus listrik yang di dalamnya udah ada platnya. Gitulah ceritanya pemirsa. Maaf pemirsa, agak batuk karena udah ngomong di atas 7 menit. Gitu ya pemirsa ya. Nah, relay ini kalau misalnya rusak itu nggak kelihatan pemirsa, sangat disayangkan kayak gitu. Jadi pemirsa mungkin punya avometer analog atau punya komponen tester yang bisa dipakai untuk ngecek spoolnya ini berapa milihenry. Tapi deskripsi dari berapa milihenry itu nggak pernah ditunjukin, dan itu nggak penting-penting banget. Kalau memang spoolnya rusak itu nggak perlu ngelihat berapa milihenry dia, tapi dia nyambung apa enggak. Kalau misal dia masih nyambung, berarti diasumsikan dia masih bisa dipakai relaynya. Tapi kalau misalnya nggak nyambung, yang jelas kan putus, itu udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, kadang-kadang tuh relay itu aneh. Kadang-kadang waktu kita ukur pakai avometer, spoolnya nyambung, tapi relaynya nggak mau aktif bekerja waktu kita masukin arus listrik sesuai dengan standar arus listrik yang tertera pada relay itu. Jadi kalau misalnya pemirsa pernah nonton video saya cara memperbaiki mesin las, di situ saya banyak untuk nunjukin ke pemirsa cara menganalisis prinsip kerja dari mesin las itu seperti apa. Dan yang rusak ternyata adalah relay pemirsa. Dan relaynya waktu diukur memang nggak kelihatan rusak. Tapi setelah saya ganti relay, saya modifikasi, ternyata mesin lasnya sembuh. Itu akhirnya bisa dipakai lagi buat ngelas pagar. Nah, informasi itu bisa aja untuk digunakan memperbaiki timer ED ini. Relay yang berukuran 48 volt DC, 250 volt AC, 25 ampere itu banyak banget dijual di pasaran. Kisaran harganya nggak mahal kok pemirsa, murah. Jadi gini aja, pemirsa cari baterai, kemudian cari baterai timernya yang sesuai ratingnya, voltasenya sama, terus beli juga relay, pasang 2 komponen itu, insya Allah berhasil. Baiklah ya pemirsa, terima kasih buat Dipta Yosi yang udah nanya, yang udah ikutan bersilaturahmi di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa yang perangkat-perangkat elektroniknya rusak, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya di video berikutnya. See you and bye-bye.